keluarga yang dikasihi Tuhan, boleh berdiri bersama-sama bertepuk tangan. Tuhan, kami bersyukur Engkau ada di sini. Kami siap untuk memeriahkan, memuji Engkau, meninggikan Engkau dalam nama Yesus. Kami bersyukur Tuhan untuk tubuh dan darah-Mu. Haleluya, sama-sama katakan sebuah melodi nada. Saya mengajak Bapak Ibu semua mengikuti saya. Kalau mau oke, anjurkan jempol, oke ya? Oke. Siap-siap. Ikuti setelah saya.
berserah. Ku berserah padamu Yesus. Ku berserah padamu Yesus. Ku berserah padamu Yesus. Sambil angkat tangan. Ku berserah. Sikap hati berserah. Ku berserah padamu. Ku berserah padamu Yesus. Ku berserah padamu. Ku berserah. Ku berserah. Ku berserah padamu Yesus. Ku berserah padamu Yesus. Yes Lord, yes Lord, yes Lord, yes Lord, yes Lord. Tidak ada alasan buat kami Tuhan untuk tidak berlari kepada hadirat-Mu. Tuhan, biar setiap hari kami selalu mempercayai apa yang kami ketahui dari firman dan janji-Mu, bahwa yes dan amin, Engkau sudah mengalahkan dunia. Bahwa yes dan amin, segala yang kami hadapi Kau sudah tahu Tuhan. Bahwa yes dan amin, rancangan-Mu sempurna bagi hidup kami. Kami sama-sama mendeklarasikan dan mempercayai hal ini Tuhan. Dalam nama Yesus, kematian-Mu di kayu salib membawa perubahan bagi hidup kami. Mulai hari ini dan seterusnya, terjadilah dalam hidup kami sesuai dengan apa yang sudah Tuhan tulis dalam buku kehidupan kami atas nama kami masing-masing. Semuanya terjadi dalam nama Yesus. Tidak ada delay, tidak ada keterlambatan. Dalam nama Yesus terjadi, tergenapi dalam setiap area hidup kami. Terjadi dalam nama Yesus. Sebab Engkau mati untuk membuat kami beroleh hidup yang penuh kemenangan, dan kami memilikinya di dalam Engkau Yesus. Kami milik-Mu Tuhan, kami mempercayai Engkau, kami menerima tubuh dan darah-Mu, kami mengakui Engkau dengan mulut dan hati kami bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Haleluya. Kau hadir di setiap langkahku. Ku aman di dalam hadirat-Mu. Kau buktikan Engkau setia. Sama-sama angkat tangan di hadapan Tuhan. Kau kuatkan tinggi tanganku. Ku berserah, tanganku berserah kepadamu Tuhan. Selamanya Engkau setia. Kau hadir di hidupku Tuhan. Kau hadir di setiap langkahku. Ku aman di dalam hadirat-Mu. Kau buktikan setia. Kami angkat tangan Tuhan. Ini kami Yesus. Kau kuatkan tinggi tanganku. Tandaku berserah
kasih untuk semua yang sudah Tuhan perbuat selesai di atas kayu salib untuk membayar hidup kami. Terima kasih untuk apa yang kami nikmati sepanjang hidup kami sebagai orang merdeka, sebagai orang yang sudah dibebaskan dari hukuman kekal. Terima kasih untuk hadir di tengah-tengah kami, dan kami memperingati kematian-Mu sebagai sebuah perintah-Mu, bahwa setiap kali kami memakan roti dan anggur, kami memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Tuhan, jamah setiap hati kami, pulihkan keadaan kami, bangkitkan kami kembali. Berkati kami, sembuhkan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Semua yang diberkati berkata amin. Silakan duduk kembali. Thank you buat worship team. Terima kasih buat Tuhan Yesus yang telah melakukan yang terbaik untuk hidup kita sampai pada hari ini. Hari ini di seluruh dunia umat Kristen memperingati peristiwa paling spektakuler, paling bersejarah di surga dan juga di bumi, di seluruh dunia. Tidak ada peristiwa sejarah melebihi peristiwa ini. Karena peristiwa-peristiwa sejarah hanya berdampak mungkin di seluruh dunia. Tetapi peristiwa ini bahkan seluruh sorga berdampak. Perubahan hubungan antara surga dan dunia terjadi melalui peristiwa ini, sejarah ini, yaitu ketika satu pribadi, Yesus Kristus, yang memilih berkorban untuk membayar hidup kita. Saya memberikan judul firman Tuhan pada peringatan Jumat Agung tahun ini adalah korban pengganti. Kita lihat ayat-ayat yang berhubungan dengan peristiwa kematian Tuhan Yesus. Ya. Kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Pada jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu dan berlangsung sampai jam 3. Dan pada jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eloi, Eloi lama sabachthani, yang berarti Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengar itu beberapa orang yang berdiri di situ berkata, lihat, ia memanggil Elia. Maka datanglah seorang dengan bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang bulu dan memberi Yesus minum serta berkata, baiklah, kita tunggu dan melihat apakah Elia datang untuk menurunkan dia. Lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Ketika itu tabir bait suci terbelah 2 dari atas sampai ke bawah. Waktu kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengan dia melihat matinya demikian, berkatalah ia, sungguh orang ini adalah Anak Allah. Saudara-saudara, walaupun ada kelompok orang yang masih mengatakan, meragukan tentang peristiwa kelahiran, kematian, dan kebangkitan Yesus, dan menganggap bahwa Yesus itu bukan manusia sejarah tapi mitos. Namun saudaraku, sangat aneh bahwa seseorang memiliki kisah hidup yang sedemikian lengkap dan sempurna seperti ini bisa dianggap sebagai mitos, ya. Yesus itu adalah manusia sejarah, amin. Bukan mitos, saudara. Tidak ada orang yang memiliki rekam jejak, memiliki fakta-fakta kehidupan yang sedemikian real melebihi Tuhan Yesus. Semua tentang hidupnya begitu nyata. Saudara-saudara, ada satu peristiwa ketika seseorang pekerja bangunan yang sedang mengerjakan bangunan di atas,
dan mengalami kecelakaan, jatuh menimpa seekor domba yang sedang merumput. Lalu domba itu mati sedangkan orang itu hidup. Kalau tidak ada domba itu, maka orang itu pasti mati remuk di atas tanah dan batu-batuan yang keras. Tetapi karena jatuhnya itu pas menimpa domba, maka dombanya yang mati, orang itu selamat. Nah, ini salah satu contoh tentang korban pengganti. Itulah yang Tuhan Yesus lakukan untuk orang percaya. Boleh pakai ini? Bisa. Bisa pakai ini sehingga saya enggak. Ya. Kita baca Markus 15 ayat 7. Saudara ingat bahwa Yesus meninggal di jam 3 sore ya. Yang kemarin saya tanya ada yang bilang jam 12, ada yang bilang jam 3. Jadi yang benar itu adalah jam 3 sore. Dan pada waktu itu adalah seorang yang bernama Barabas sedang dipenjarakan bersama dengan beberapa orang pemberontak lainnya. Mereka telah melakukan pembunuhan dalam pemberontakan. Seorang pria yang disebut dalam peristiwa kematian Tuhan Yesus adalah Barabas. Ia juga disebut Yesus Barabas. Jadi arti namanya itu kurang lebih arti namanya hampir sama dengan arti nama Yesus. Nama orang ini diartikan sebagai anak dari seorang ayah, anak bapa, son of father, anak dari ayahnya. Sedangkan Yesus adalah juga anak Allah, anak bapa. Tapi dua pribadi yang berbeda. Saya tidak tahu apa yang ada di pikiran Barabas pada saat itu. Tapi coba kita bayangkan tentang pria ini. Dia ada di tahanan waktu itu, waktu Yesus digiring masuk ke dalam pengadilan Pilatus. Pria itu sedang dirantai karena dia memang benar-benar adalah penjahat. Bisa dikatakan dia adalah teroris. Dia memberontak terhadap pemerintahan Romawi. Dia bukan saja memberontak, dia juga melakukan banyak kejahatan. Menjadi penyamun, merampok. Jadi kafilah-kafilah yang lalu lalang itu dia dengan gerombolannya merampoki dan juga membunuh. Merampok, membunuh, memberontak, jadi lengkap semua kejahatannya. Dan dia sadar mengapa dia terikat di sana. Di penjara itu. Amin. Bangun dulu ya. Baru saya lanjutkan khotbah ya. Oke. Dia sadar akan pelanggarannya dan dia tahu bahwa dia pasti dihukum mati. Penjara Romawi, jangan bayangkan penjara sekarang. Namanya saja sekarang bukan penjara, lembaga pemasyarakatan ya. Jadi bukan penjara. Di penjara-penjara di Indonesia orang makan 3 kali sehari ya. Kesehatannya diperiksa, dirawat, aman ya. Karena ide tentang memulihkan orang-orang dengan hukuman penjara itu bukan untuk membinasakan tapi memulihkan dia, itu idenya. Tetapi zaman penjara Romawi tidak seperti itu. Tembok batu di atas juga kubah batu, hampir tidak ada cahaya, dan penjahat-penjahat sekaliber Barabas itu tidak terlalu lama. Karena hukuman penjara terlalu lama itu biayanya sangat mahal. Jadi Barabas dalam kondisi terikat dan dia sadar akan nasibnya. Setiap waktu semakin dekat kepada hukuman mati. Setiap saat, dia tidak tahu kapan, tetapi setiap hari itu semakin membawa dia lebih dekat kepada hukuman itu. Penjara yang kotor, dan saya tidak tahu, tetapi penjara Romawi itu bahkan di zaman itu bahkan tidak ada WC. Jadi mereka apakan, di mana mereka BAB saya nggak tahu, tetapi kondisinya buruk, sangat buruk, sangat buruk, sangat buruk. Karena memang mereka disiksa supaya mati lebih cepat, lebih baik. Tapi jauh lebih buruk adalah menanti hari kematiannya. Lalu hari itu
Ketika penjaga datang kemudian membuka rantainya, dia keluar dari pintu, dia lihat begitu banyak orang sedang demo. Dan orang-orang itu berseru dengan satu suara, salibkan dia, salibkan dia, salibkan dia. Pikirannya semakin berkecamuk, waktunya semakin dekat. Tapi kemudian penjaga itu melepaskan dia. Dia turun mendapati kerumunan orang dan dia masih takut bahwa mereka mungkin akan menghajarnya. Tetapi mereka tidak mempedulikan dia dan mereka semakin keras berteriak, salibkan dia, salibkan dia. Dia menoleh ke belakang. Ternyata bukan dia yang dimaksudkan, tetapi Yesus. Dan Alkitab mengatakan bahwa Pilatus tidak menemukan kesalahan Yesus. Lalu dikirimkan kepada Herodes. Herodes tidak menemukan kesalahan Yesus. Minggu lalu saya mengatakan Yesus tidak berpotensi berbuat dosa. Mengapa? Karena benihnya adalah Roh Kudus. Tidak seperti saudara dan saya adalah benih dari Bapak Alex Fritz Anthony, jadi bisa berbuat dosa, tetapi Yesus tidak punya potensi untuk, dan dia tidak bersalah sama sekali. Namun kenapa pada saat itu Pilatus karena tekanan massa, tekanan orang banyak, dia akhirnya menyerahkan Yesus untuk dihukum. Walaupun dia tahu Yesus tidak bersalah. Saudara, karena menurut catatan sejarah Pilatus ini mempunyai hubungan yang tidak baik dengan orang-orang Yahudi. Oleh karena pernah ada kejadian di mana Pilatus sebagai gubernur Yudea pada masa itu yang termasuk di dalam adalah Yerusalem, pernah melakukan suatu pelanggaran karena kekurangan anggaran, pernah mengambil atau mencuri atau merampok kekayaan bait suci untuk dijadikan dana anggaran selama masa pemerintahannya. Dan orang Yahudi ngamuk, terjadi demo yang besar. Namun Pilatus mengirim tentaranya dan menghentikan massa dengan kekerasan, dengan memukul, bahkan dengan membunuh banyak Yahudi mati dalam peristiwa demo itu. Dan ini menyebabkan hubungan mereka terhadap dengan Pilatus tidak baik. Mereka sangat membenci Pilatus. Nah, itu adalah saat di mana mendekati perayaan hari besar, hari Paskah, di mana menurut peraturan kalau memperingati hari besar maka pemerintah Romawi akan merilis, membebaskan seorang penjahat berdasarkan permintaan rakyat. Lalu mereka membawa keluar Barabas dan Yesus. Lalu Pilatus mengatakan, siapa yang kalian inginkan aku bebaskan? Apakah Yesus raja orang Yahudi? Mereka katakan, salibkan dia, salibkan, bebaskan Barabas. Dan penjahat itu bebas. Yesus pada saat itu mati untuk membebaskan Barabas. Saya ingat satu kejadian, saya tidak ingat tahunnya. Tapi waktu itu saya sedang mengalami sakit yang sangat berat. Jadi panas sampai 40 dan terus tumpah-tumpah. Kami masih tidur di kamar sebelah sini. Calvin masih kecil. Lalu saya sakit, muntah dan kesakitan luar biasa. Saya ingat itu putra tertua dari Ibu Simin menikah, jadi pada Nial Jagong. Saya di situ, kemudian saya nggak tahu, Pak Andre ingat bahwa dia yang menggendong saya turun dari atas, masuk di mobil lalu dibawa ke panti rapi. Dan 8 hari saya dirawat di sana, demamnya ndak turun-turun ya. Bau makanan aja kayak orang hamil, saudara. Tapi bukan hamil, ada batu. Dan batu itu ketika di USG itu nggak kelihatan, sampai harus diulang dengan memasukkan cairan. Setiap suster yang datang mereka mengatakan sakitnya apa? Padahal sudah diperiksa nggak kelihatan sakitnya. Saya akan makin takut. Sakitnya apa ini? Tapi ada satu suster yang sangat baik. Saya lupa nama lengkapnya, tapi ada nama Nur di dalamnya. Dan suster ini selalu kembali dan memberi saya pengharapan. Dia katakan semangat, pasti sembuh, pasti sembuh. Sementara suster yang lain mengatakan sakitnya apa? Gak ketemu sakitnya. Saya makin takut. Seorang suster ini selalu memberikan pengharapan. Saudara tahu,
waktu saya sembuh, saya naik sepeda motor dengan Mbak Yani, saya beli jaket. Lalu saya cari Suster Nur. Dia sudah tidak ada di bangsal Elizabeth, dia pindah di bangsal Lukas. Saya cari sampai ketemu, saya kasih dia jaket sebagai kenang-kenangan. Saya kira Barabas adalah orang yang sangat beruntung, melebihi saya. Saya kira memberikan jaket dari Barabas. Kita itu lebih beruntung dari siapapun. Memberi nyawa kita tidak sepadan dengan pengorbanan Yesus. Karena walaupun kita mati demi Injil, demi Yesus, belum sebanding dengan hidup kekal yang kita terima karena Yesus. Kita semua berhutang. Bahkan nyawa sekalipun kita berikan tidak sepadan dengan pengorbanan Yesus. Yesus menukar hukuman Barabas. Dan saudara-saudara, Barabas itu adalah saudara dan saya. Kita terikat bukan dengan rantai, tetapi kita terikat dengan dosa. Dan kita, walaupun kita tidak tahu kapan, tetapi sudah pasti hukuman kekal neraka itu pasti sudah menanti kita. Kita pasti akan binasa di dalam kekekalan. Kita adalah Barabas, di mana Yesus menggantikan posisi kita. Kita baca sama-sama. Pertukaran pada salib. Yesus dihukum supaya kita diampuni. Yesus disakiti supaya kita disembuhkan. Yesus supaya kita Yesus menjalani kematian bagi kita supaya kita menerima kehidupan. Yesus mengalami kemiskinan kita supaya kita menikmati kelimpahan. Yesus menanggung rasa malu kita supaya kita menerima kemuliaan. Yesus menanggung ketertolakan kita supaya kita diterima. Yesus menjadi satu kutuk supaya kita menerima berkat. Yesus ambil alih semua yang seharusnya kita terima. Tapi dari semuanya saya sebetulnya mau naruh ini di posisi pertama. Yesus mengambil ketertolakan kita. Intinya sebetulnya ada di situ. Jader. Intinya sebetulnya adalah Yesus ditolak supaya saudara dan saya diterima. Tidak ada yang lebih melumpuhkan daripada penolakan. Betul saudara. Saya sudah melayani banyak orang yang karena penolakan bukan saja orang-orang itu menjadi tidak maksimal dalam hidupnya. Tetapi bahkan lebih buruk, mereka sampai mengalami gangguan-gangguan kejiwaan. Dan sekarang ini banyak sekali kasus anxiety disorder. Kasus itu akarnya adalah penolakan. Jadi sebetulnya intinya adalah sejak Adam dan Hawa, saudara dan saya, Adam nenek moyang kita itu ditolak. Ditolak oleh siapa? Ditolak oleh Allah. Benar ya? Oke, amin. Ya, tidak memenuhi standar. Come on, saudara, saudara bangun ya, buka mata ya, buka mata saudara, saudara dengar, karena ini penting sekali, amat penting sekali. Saudara ketemu dengan orang yang karakteristiknya sangat aneh, sangat sensi, kemungkinan di belakangnya ada penolakan, gampang tersinggung, sensi, caper, suka cari perhatian. Rendah diri, tidak percaya diri, sangat mungkin ada masalah di sana. Jadi sebetulnya inti masalahnya adalah manusia itu tertolak karena dosa. Allah menolak Adam dan seluruh keturunannya.
Allah menolak saudara, menolak saya. Dan itu adalah penolakan yang sangat pahit dibandingkan semuanya. Karena penolakan itu menyebabkan seluruh potensi manusia itu lumpuh. Dengar saya baik-baik. Entahkah saudara mengatakan saya bisa atau saya tidak bisa, kamu benar. Kalau engkau mengatakan saya nggak bisa, kamu benar. Karena kamu mengatakannya begitu. Tapi salah satu penyebab akibat penolakan adalah selalu merasa nggak bisa. Apa-apa selalu nggak bisa. Aku nggak bisa. Aku nggak bisa berhasil. Aku nggak bisa seperti dia. Siapa yang suruh seperti dia? Lebih berhasil dari dia pasti bisa. Say yes. Entah saudara mengatakan aku bisa atau aku tidak bisa. Kedua-duanya benar. Dan itu adalah akibat penolakan. Inferior, merasa rendah diri. Tidak yakin, merasa tidak bisa, tidak layak, tidak diterima. Dan itu sumbernya ada di sana. Ya. Yesus mengambil posisi Barabas sebagai penjahat. Dan Barabas mengambil posisi Yesus. Dan Barabas adalah saya. Bilang Barabas adalah saya. Lalu Yesus mengambil alih posisi itu untuk membebaskan kita. Jadi intinya itu sebetulnya adalah penolakan. Yesus tidak bersalah. Pilatus tidak menemukan kesalahannya, Herodes tidak menemukan kesalahannya. Dan Alkitab mengatakan bahwa istri Pilatus juga mengatakan dia tidak bersalah. Siapa lagi? Pemimpin-pemimpin Yahudi juga dikatakan menyerahkan Yesus karena dengki. Bukan karena dia bersalah, tidak ada salahnya. Hanya karena dengki. Jadi Yesus, saudara tahu bahwa apakah Yesus benar-benar mengalami penolakan? Baca 1, 2, 3. Dan pada jam 3 dengan suara nyaring Yesus berseru, Eloi Eloi lama sabachthani, yang berarti Allahku Allahku mengapa engkau meninggalkan aku. Yesus ditolak. Ketika dia berteriak, Allah mengapa engkau meninggalkan aku. Pada saat itu dia benar-benar merasakan ditolak. Dia merasakan dibuang. Karena dia mengambil apa yang seharusnya kita tanggung. Yesus jelas ditolak, dia orang baik. Banyak saksi sejarah. Kalau orang mengatakan dia adalah mitos, banyak saksi sejarah. Mainnya kurang jauh, bacanya kurang banyak. Kalau sampai ada orang-orang musuh-musuh kebenaran mengatakan Yesus itu bukan manusia sejarah, itu main kurang jauh, bacanya kurang banyak. Karena fakta-fakta sejarah dari ahli-ahli sejarah membuktikan kehidupan, kematian, dan kebangkitannya. Pada hari Minggu saya akan menyampaikan fakta-fakta itu. Jadi Yesus ditolak dan itu menyakitkan sekali. Dia bisa menanggung semuanya. Tetapi ketika dia tidak merasakan kehadiran Bapaknya di tengah-tengah penderitaan yang hebat. Kita ini adalah orang-orang Pentakosta karismatik. Kita mengerti tentang hadirat Tuhan. Ketika kita dalam tekanan dan tidak merasakan Tuhan hadir. Gimana saudara? Rasanya itu luar biasa. Yesus ditolak oleh keluarganya. Ya, saudara bisa menemukan ayatnya. Ibu dan saudara-saudaranya satu hari mereka pergi untuk menjemput paksa. Karena mereka mengatakan dia sudah tidak waras. Ini orang tuanya dan anak saudara-saudaranya. Dia sudah tidak waras. Ia ditolak oleh bangsanya sendiri. Bangsanya menolak dia. Ia ditolak oleh pemimpin-pemimpin agama yang dengki dan buta. Ia ditolak oleh Yudas. Yudas yang dipercayai menjadi bendahara. Mengkhianatinya. Ia ditolak oleh Simon Petrus yang kemana-mana dibawa. Kemanapun pasti ada Petrus.
Tapi di detik-detik terakhir Petrus menolaknya. Ia ditolak oleh Pilatus, ia ditolak yang terberat adalah ia ditolak oleh Bapa di surga. Penolakan itu sangat berat, saudara. Penolakan adalah akar dari semua kegagalan. Kalau kita baca di awal, Yesus mengambil kemiskinan kita supaya kita berkelimpahan. Ketika saudara menerima pengakuan, saudara diterima. Semua yang lain itu akan menjadi bagian saudara. Tapi masalahnya ada di sini. Tidak ada yang lebih melumpuhkan seseorang daripada penolakan. Benar-benar melumpuhkan potensi, kemampuan itu karena penolakan lumpuh. Dalam Mazmur pasal 27 ayat 10, Daud, sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Daud mengatakan, aku ditolak dengan sangat berat. Bilang sangat berat. Daud mengalami penolakan yang amat sangat berat. Yang tidak biasanya. Kalau kita membaca ceritanya Daud mirip. Ya, 118:13. Aku ditolak dengan hebat sampai jatuh, tapi Tuhan menolong aku. Kalau saudara datang kepada Tuhan dan membawa semua luka karena penolakan, saudara menyerahkan semua kepada Yesus. Yesus menyembuhkan, Yesus menerima saudara. Saudara, dalam dunia sangat mungkin saudara mengalami penolakan di lingkungan sosial, di tempat pekerjaan, di dalam keluarga, di mana saja saudara bisa mengalami penolakan. Orang-orang tidak menginginkan saudara, orang-orang tidak respect kepada saudara, orang-orang underestimate tentang hidup saudara, orang-orang tidak percaya kepada kemampuan saudara. Daud bahkan keluarganya tidak memperhitungkan dia. Waktu Samuel mencari seorang yang akan diurapi menjadi raja, dia ada di padang dan bapaknya tidak menghitung bahwa itu dia masih ada anak satu. Semuanya ditampilkan kecuali yang satu. Kenapa enggak dipanggil? Kalau itu saudara keloro-loro ya, enggak dihitung. Pada waktu dia pergi ke pertempuran, lokasi pertempuran, firman Tuhan mengatakan apa? Kakaknya bilangin, kamu anak nakal, aku ngerti hatimu jahat. Bagaimana ya bisa ngerti hatinya orang? Tapi mereka sudah ngejudge dia secara tidak adil. Aku ngerti kamu tuh nakal, hatimu jahat. Makanya kamu datang untuk mau lihat pertempuran. Ia ditolak oleh Saul. Saul tidak percaya kepadanya sampai harus memakai bajunya Saul. Ia ditolak oleh istrinya, anaknya Saul, yang menghina dia pada waktu dia melepas jubahnya dan menari-nari. Ia ditolak oleh bangsanya. Dan dia mengatakan, aku ditolak dengan sangat hebat. Tapi Tuhan menolong aku. Jadi pesan kebangkitannya, kematiannya adalah Yesus ditolak supaya kita diterima. Semua luka-luka penolakan, kita bisa datang kepada Yesus, membawa semuanya. Setiap kali kita ditolak di dunia, enggak sampai jatuh. Kenapa? Karena Tuhan menopang aku. Jadi saudara ditolak dengan hebat seperti Daud. Daud bilang, jatuh 7 kali, bangun 8 kali. Kenapa? Karena ada yang menopang. Yesus menanggung penolakan supaya kita diterima. Mari kita tunduk kepala.
Kita menyanyikan satu nyanyian. Mari kita responi firman Tuhan. Saat saudara mengatakan saya tidak bisa atau saya bisa, keduanya benar. Salah satu indikasi tentang orang yang mengalami penolakan adalah selalu mengatakan tidak bisa. Gampang tersinggung, sensi, mudah terluka, tidak bisa maksimal, tidak banyak yang bisa saudara capai dalam hidup saudara. Saudara dapat membereskan semua penolakan. Saudara akui semua kepada Tuhan. Ketika saudara datang kepada Tuhan, berdamai dengan Yesus, saudara diterima, saudara dirangkul. Tuhan berkata, aku menerima engkau. Kau anakku. Kau disembuhkan. Dan engkau pergi. Lakukan apapun engkau bisa. Kau pasti bisa. Mari kita berikan respon kepada firman Tuhan. Tiada yang dapat pisahkan ku dari terangnya kasih-Mu. Kau hadirkan ketenangan yang tak bisa dunia berikan. Kini Kau pegang hidupku dan Kau hapus kesalahanku. Harganya pengorbanan berikan keselamatan. Kau hadir di setiap langkahku. Ku aman di dalam hadirat-Mu. Kau buktikan Engkau setia. Kan ku angkat tinggi tanganku, tandaku berserah kepadamu. Selamanya Engkau setia. Oh,
forsake me. Oh, your presence never leaves me, and you'll never forsake me. Oh, your presence never leaves me, you'll never forsake me. Oh, your presence never leaves me, and you'll never forsake me. Oh, your presence never leaves me, and you'll never forsake me. Oh, your presence never leaves me, and you'll never forsake me. Oh, your presence never leaves me, and you'll never Kau hadir di setiap langkahku, ku aman di dalam hadiratmu. Buktikan setia. Kan ku angkat tinggi tanganku, dan aku berserah kepadamu. Hanya Kau setia. Oh, your presence never leaves me, and you'll never forsake me. Oh, your presence never leaves me, and you'll never forsake me. Saudara, saya mau bicara kepada kita semua, kepada orang-orang muda. Saudara, jikalau engkau pernah mengalami pengalaman-pengalaman ditolak, saya melayani seorang remaja, masih remaja, yang tidak pernah bisa tidur, mengalami semua gejala, dan dia bawa obat itu. Mungkin ada 7 macam obat. Dan dia menceritakan pengalaman ketika dia di SD dibully gara-gara pakai behel. Saya bilang, enggak, kamu gak bisa hidup dengan cara ini. Obat 7 macam. Saya bawa dia kembali kepada luka-luka di masa lampau. Dia disembuhkan, dan terakhir dia bertemu saya hari Selasa. Saya arahkan dia, saya periksa obatnya, saya googling obatnya sebelum hari Selasa kemarin. 7 terlalu banyak. Saya bukan dokter, tapi saya liatin ada obat untuk tremor. Saya bilang, kalau nggak tremor banget jangan minum obat tremor. Saya lihat lagi ada obat pusing. Kalau nggak pusing banget jangan minum obat pusing lah. Obat pusing, obat jantung, obat tremor, obat panik, obat apa. Mungkin 7. Tapi kabar baiknya, kemarin Selasa dia datang.
tidak lagi minum obat satupun. Dia bisa tidur, bisa belajar, dia bisa melakukan apa-apa, bisa makan, dia sehat. Saudara mungkin ada luka-luka di masa kecil, orang-orang muda. Saya gak mau engkau hidup terbatas. Karena luka-luka itu membuat engkau selalu mengatakan aku gak bisa. Aku gak mungkin bisa seperti dia. Memang kamu gak harus seperti dia, tapi kamu bisa lebih dari dia. Kita gak harus sama dengan orang, tapi kita bisa lebih baik dari dia. Dia sembuh. Saya kira dia masih minum obat rujukan saya. Saya gak pernah suruh orang berhenti minum obat, kecuali saya lihat dulu. Ada orang yang minum obat banyak sekali, gak bisa makan. Ke dokter, muter semua dokter. Saya bilang, sini aku antar ke panti rapi. Tak ajak dia berobat di panti rapi. Pulang semua obat saya sensor. Saya liatin, obat batuk. Saya bilang, kamu sedang batuk? Enggak. Loh, kenapa kamu minum obat batuk? Saudara kalau dikasih obat ya lihat lagi. Gak ada batuknya, dapat obat batuk. Saya bilang, jangan minum obat batuk. Obat asam urat, memang ada asam urat. Saya bilang gini, lo minum obat asam urat, gabung obat batuk, gabung obat ini, obat itu. Saya cek di Google, semua obat itu menyebabkan mual. Lalu saya bilangin, obat batuk berhenti, obat asam urat stop. Kamu berhenti makan gorengan, berhenti makan santan, nanti asam uratnya turun. Lalu dia nurut. Tiap hari saya cek, dan puji Tuhan sekarang dia sudah sehat, sudah baik-baik. Dia tanya, kasih tepuk tangan. Saya bilang, kamu masih mau? Dia tanya obat asam uratnya. Saya bilangin, nanti kalau obat yang dokter kasih buat jantung itu selesai, kamu pergi cek asam urat dulu, jangan langsung minum obat asam urat, cek dulu udah turun apa belum. Tapi kalau kamu kurangi minyak dan santan, nanti turun sendiri. Dia sembuh. Ya, padahal saya sudah khawatir banget. Saya kirain waktunya sudah dekat. Ternyata Tuhan kasih sehat. Saudara, terutama orang-orang muda, saya nggak mau engkau dibatasi. Siapa yang membatasi? Engkau sendiri. Kenapa? Karena luka penolakan di masa lalu. Tapi penolakan terbesar adalah ditolak oleh Allah karena dosa. Kau kembali ke Yesus, kau ceritakan semuanya. Darahnya menyembuhkan engkau. Kau pergi seperti Barabas. Kau bebas, engkau merdeka. Mari kita siap masuk dalam perjamuan kudus. Bapa, terima kasih untuk waktu ini. Kami tahu kau tidak berubah. Sampai hari ini engkau tetap bekerja, engkau tetap ajaib. Kami kembali dengan semua rasa sakit, semua luka. Kami nyatakan bahwa Yesus sudah lama sekali menerima kami, sudah mengampuni kami. Kami membawa semua rasa sakit. Dunia menolak kami, orang-orang di sekitar kami meragukan kami, sehingga kami menjadi tidak memiliki pengharapan. Tetapi kami kembali dengan semua luka. Kami percaya oleh darah-Mu kami disembuhkan, kami dibebaskan. Kami pergi untuk mencapai apa yang terbaik yang Tuhan sediakan bagi kami. Berkati roti dan air anggur. Kami berdoa untuk semua saudara, orang-orang tua yang mengikuti ibadah ini secara online, yang sakit, yang dalam kesulitan, jemaat Filipi atau jemaat Tuhan dimanapun, Tuhan jamah melalui peringatan Jumat Agung ini. Dalam nama Yesus, amin. Mari silakan maju ke depan para petugas.
kami terima tubuh dan darah-Mu yang berkuasa. Oh, Your presence never leaves me, and You'll never forsake me. Oh, Your presence, You never leaves me, and You'll never
Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Dalam persekutuan dengan tubuh Tuhan Yesus, makanlah dalam nama Yesus. Angkatlah cawan dengan tangan kanan saudara. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Untuk kesembuhan segala penyakit, untuk kesehatan ilahi, untuk perlindungan jasmani dan rohani, semua berkat yang dijanjikan melalui pertukaran di salib diterima oleh kita sekalian dalam nama Yesus. Ucapkan syukur kepada Tuhan. Thank you Jesus. Thank you Lord. Thank you Jesus. Thank you Lord. Syukur Tuhan. Terima kasih. Terima sucikan aku, darahmu Yesus bebaskanku, darahmu Yesus sucikan aku, ku dijadikan baru. Dalam nama Yesus, amin. Silakan duduk saudara-saudara. Hari yang istimewa ini kita akan berinvestasi bagi pekerjaan misi, terutama di cabang-cabang
Kita terus berdoa tahun ini bisa membuka di daerah Wedi. Dan karena saya sudah menyampaikan kepada saudara beberapa kali tentang gereja yang dijual dan akan dibeli, dan akan dijadikan tempat ibadah tetangga kita. Sedih rasanya saya, tangan tak sampai, tapi tetap bersyukur. Tuhan ada maksud lain. Tapi sebagai orang percaya, sebagai hamba Tuhan, saya sedih karena itu cukup murah, tetapi tangan tak sampai. Sudah dibeli untuk dijadikan rumah ibadah yang lain. Kita akan mendukung untuk cabang-cabang kita. Karangnongko sedang membangun, Prambanan belum punya tempat. Tahun ini kita akan buka di Wedi. Pedan belum punya tempat. Kita terus bantu apa yang bisa kita lakukan. Ya, kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, semua yang kami beri tidak pernah sebanding dengan apa yang Engkau lakukan untuk kami. Kami memberi untuk mendukung pekerjaan penginjilan di Klaten. Kami rindu supaya semakin banyak orang dijangkau, dimenangkan seperti kami, mengalami kasih yang hebat itu. Tuhan, tidak ada satu pemberian pun yang sia-sia. Tuhan akan melipat gandakan hasil ke dalam perbendaharaan mereka sesuai dengan janji-Mu. Di dalam nama Yesus, amin. Temukan kasih yang sejati tiada pernah berubah, hanya di dalam-Mu, Yesus Tuhanku. Kasih yang Kau beri melebihi segala yang terbaik dalamku, tak berkesudahan, kekal selamanya. Saudara, kami akan menyampaikan sebuah pengumuman, ya, yaitu ibadah perayaan Paskah Kaum Muda pada tanggal 23 April di sini. Semua yang muda dan berasa muda. Terima kasih untuk kegerakan kaum muda Pak Sanjaya. Banyak kasih tepuk tangan untuk orang-orang muda. Saya mau cerita kepada saudara bahwa seseorang telah memimpikan kaum muda dan cerita kepada saya. Dia katakan sebelum hari Minggu waktu Bu Sarah katakan pengen beli tanah di belakang atau di depan untuk youth center. Lalu dia bermimpi sebelum saya ngomong, kalau banyak orang-orang muda datang kepada saya dan saya mengatakan saya nggak punya tempat. Lalu saya mengatakan kepada mereka, mau nggak di belakang? Mau ya. Siap untuk kegerakan orang-orang muda ya. Kasih tepuk tangan untuk orang muda. Semua yang muda datang. Saudara, semua harus maksimal, harus dibebaskan daripada belenggu ketertolakan yang membuat saudara selalu nggak bisa. Besok diganti bisa. Oke.
Mari kita bangkit bersama-sama, berdiri. Kita berdoa syafaat yang bertugas. Silakan Pak Ken. Bapak, terima kasih. Bapa Surgawi yang mulia, kami naikkan syukur terima kasih kepadamu ya Bapa. Kamu sangat diberkati pada pagi hari ini melalui ibadah Jumat Agung ya Tuhan. Kami boleh memperingati kematian anakmu yang tunggal di kayu salib, tergantung, menderita, sengsara, Masih Tuhan, semua korban. dan tertikam oleh pemberontakan kami. Diremukkan oleh kejahatan kami. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kami ditimpakan kepadamu ya anak Tuhan roh iskoi. Iralah bapa takara wasyanalah bapa takaralah bapa. Dengan kematianmu di salib, dengan sengsara ya Tuhan, Engkau meyakinkan iman kami untuk hidup kekal di surga. Amin. Dan kematianmu ya Tuhan di kayu salib untuk menggantikan sebagai pengganti kurban. Engkau ditolak supaya kami diterima. Engkau menjadi miskin supaya kami menjadi kaya. Dan engkau sengsara, menderita di kayu salib supaya kami semuanya dimerdekakan daripada dosa. Kematianmu di salib Tuhan, kutuk penyakit diangkat, kutuk kemiskinan, penderitaan, semuanya telah diselesaikan di kayu salib. Kami bersyukur ya Tuhan, Engkau telah menggantikan kami. Kami bersyukur Tuhan, dengan Engkau ditolak kami telah diterima menjadi anak-anak Allah dan menjadi warga kerajaan surga dan berhak menerima berkat-berkat dan janji-janji-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati jemaat-Mu di tempat ini ya Tuhan. Yang lemah Engkau kuatkan, yang putus asa Engkau berikan pengharapan, dan yang sakit Engkau sembuhkan ya Tuhan. Yang susah Engkau hiburkan ya Bapa. Biarlah Tuhan semuanya mendapatkan kebangkitan, karena Engkau telah mati dan Engkau telah mengalahkan maut dan bangkit dari kematian naik ke surga untuk memberikan hidup yang kekal bagi kami. Terima kasih Tuhan. Berkati hamba-Mu Ibu Sarah. Terima kasih. Tambah-tambahkan urapan, tambah-tambahkan hikmat, tambah-tambahkan pemakaiannya Tuhan. Sehingga menjadi berkat dan Kau berkati, sehingga nama Tuhan dipermuliakan melalui pelayanannya. Haleluya. Amin. Berkati bangsa kami ya Tuhan. Beri damai sejahtera, beri keadilan, kemakmuran, pemulihan. Dan Kau memberkati pemimpin kami, Presiden Amin. Bapak Joko Widodo. Amin. Kau melindungi secara pribadi dan Kau memberikan kekuatan, keselamatan, dan Kau memberikan kesehatan. Kau Amin. memberikan hikmat, Kau memberikan otoritas untuk memberikan negeri ini menjadi damai, sejahtera, dan adil, makmur sampai ke seluruh pelosok negeri ini. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus Kristus, dan Kau berkati gereja ini untuk kemajuannya. Amin dalam nama Yesus. Kau isi dengan jiwa-jiwa yang baru ya Tuhan. Amin dalam nama Dan yang Yesus. lama kiranya Kau bangkitkan untuk memenuhi gereja ini ya Tuhan. Amin. Pembangunan gereja Tuhan Kau memberkati sehingga semuanya boleh selesai dengan sempurna. Untuk pembangunan di cabang-cabang, baik di Wedi, Prambanan, Yogya, Pedan, dan semuanya Tuhan, kiranya Allah Bapa yang
menopang, kiranya Allah Tuhan yang mengerjakan sehingga Amin. semuanya Amin. menjadi sempurna sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus Kristus. Nah, doa kami, berkati doa kami menjadi berkat bagi setiap jemaat-Mu di tempat ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan, pulanglah dengan selamat dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Semua yang diberkati berkata amin. Berdoalah sebelum meninggalkan tempat ini, tetap kenakan masker.